Salam dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita mau katakan demikian karena kasih karunia Tuhan menyertai kita pagi ini dan membangunkan kita sebagaimana harapan kita di malam hari untuk menyambut pagi hari ini dengan ucapan syukur. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Hormat Bapa, hormat bagi anakmu, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Kami bersyukur karena hari ini Engkau nyatakan kepada kami kasih karunia Tuhan untuk menikmati hidup dan merasakan dan mengalami kasih setiamu. Sekarang kami akan membaca firman-Mu Tuhan, tolonglah kami, ampuni kami dan kuasai hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus. Karena kami berdoa kepadamu Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan Yeremia 26 ayat 1 sampai 15. Yeremia 26 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Seterusnya Bapak Ibu silakan membacanya. Ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan Yeremia 26. Bacaan kita ayat 1 sampai 15, tapi saya bacakan ayat yang 1 sampai 5. Firman Tuhan. Pada mulanya pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jikalau kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, tema kita berani mengatakan kebenaran. Berani mengatakan kebenaran. Tema ini bukan dari sudut pandang kita, kebenaran itu. Bukan karena kita berani, karena kebenaran yang pada kita. Tapi yang dimaksud berani mengatakan kebenaran adalah dalam sudut firman Tuhan untuk orang-orang bertobat. Jadi bukan kebenaran pada diri kita, paham kita, pengertian kita, atau keterampilan kita, pengalaman kita, bukan itu kebenaran. Tapi yang kebenaran dimaksud adalah apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk mengatakan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Yeremia. Berani mengatakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Kalau kita baca di sini, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Yehuda tentang penghukuman dari Tuhan. Jika mereka tidak mau mendengar Tuhan, hal itu karena penduduk kota Yehuda tidak lagi mendengarkan pada utusan Tuhan. Di sini dicatat para nabi,
utusan-utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dengan penuh keberanian Nabi Yeremia mengatakan kebenaran tersebut kepada seluruh penduduk Yahuda yang datang beribadah di rumah Tuhan. Saudara-saudara, di sini terkesan berani menyatakan kebenaran di rumah Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Nah, inilah yang perlu disadari, berani mengatakan kebenaran apapun risikonya, baik atau tidak baik keadaannya, kita harus berani karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Jadi saudara-saudara, betapa manusia cenderung menolak firman Tuhan. Para pemimpin seharusnya menyerukan waktu untuk mendengar firman Tuhan, namun mereka justru menyuarakan hukuman mati bagi para nabi. Apakah kita cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah? Apakah kita menginginkan yang benar bagi kita dan bangsa kita, atau hanya yang disukai banyak orang? Biasanya kita begitu, kita mau disukai banyak orang, dan itu keinginan dan kecenderungan manusia yang berdosa. Sebenarnya kita harus berani mengatakan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena itu kalau kita berani mengatakan kebenaran pada firman Tuhan, bukan pada perkataan kita tapi firman Tuhan. Nah, kalau kita menyadari hal itu, mengenal firman Tuhan, maka bimbingan orang banyak bagi kesehatan rohani dan keadilan itu adalah kebenaran untuk menyatakan firman Tuhan. Betapa aman orang yang setia kepada Tuhan ketika segala sesuatu tampak menentang mereka. Yeremia berdiri teguh dan Tuhan melindunginya. Nah, karena itu saudara-saudara, paling aman di dunia bagi kita adalah berada di dalam kehendak Tuhan. Karena di sana kita siap untuk hidup dan atau untuk maupun mati. Karena itu kita berani mengatakan kebenaran karena kehendak Tuhan, dan kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Nah, berani menyatakan kebenaran itu yang di sini pada konteksnya adalah di rumah Tuhan, atau dalam konteks di rumah kita menyatakan kebenaran dalam hidup. Jadi saudara-saudara, bukan berani mengatakan kebenaran pada fakta kita sendiri, bukan, tapi fakta firman Tuhan. Nah, sehingga kita menyadari bahwa segala kelemahan kita, bahwa diri kita tidak ada kebenaran di dalam diri kita, tapi firman Tuhan. Karena itu umat Allah ditegur untuk berbalik, bertobat sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita di ayat 1 sampai 5. Tuhan Allah berpesan kepada Yeremia untuk menyatakan yang sesungguhnya agar mereka berbalik pada kesalahan mereka. Dan ini pesan juga bagi kita. Kita penuh dengan kelemahan dan kita berani mendengarkan firman Tuhan, segala kekurangan kita, dan kita mau berbalik kepada kebenaran Tuhan dan mohon ampun atas segala pelanggaran kita dan kekerasan hati kita. Jadi di sini berani mengatakan kebenaran. Janganlah keraskan hati kita ketika kita mendengar kebenaran dari Allah. Sebagaimana Kristus menyatakan itu kepada kita, dan kita menyatakan dengan lemah lembut. Terpujilah Kristus Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami bersyukur diberi kesempatan mendengar firman Tuhan dengan membaca dan merenungkan.
Jadilah kehendak-Mu Tuhan, agar kami berani mengatakan kebenaran, karena Tuhan yang menyatakan kebenaran itu kepada kami, dan pesan itu kami sampaikan kepada sesama kami. Ampunilah kami demi Kristus, sertai kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus kami menjamah nama Yesus, nama yang berkuasa. Yang lalai Tuhan, tegur kami dengan kasih sayang-Mu. Doa, ampunilah kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.